beberapa temen yang ngasih pakan hijauan segar yang dicacah yang agak basah. Itu ada beberapa kambing itu yang dia nggak mau, jadi dimakan tapi nggak banyak. Nah itu pasti kan akan akhirnya kebuang kan gitu. Nah alangkah baiknya kalau untuk hijauan, terutama untuk kambing ya, itu memang ukurannya itu dia agak panjang dikit nggak masalah, misalkan 2-5 cm lah, dengan rata-rata seperti itu. Kemudian tingkat kebasahannya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Teman-teman, kali ini kita akan sedikit belajar seputar apa yang dilakukan jika pakan domba itu sisa. Jadi berdasarkan realita teman-teman peternak semua, setiap teman-teman peternak itu punya cara masing-masing untuk menangani pakan domba sisa. Ada yang ketika dia pakan kering ya udah dibiarin aja, karena yang kering udah pasti aman, tidak ada pertumbuhan jamur dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman itu ngasih pakannya berupa segar atau silase yang kemudian dia udah lebih dari 12 jam, maka itu ada potensial untuk pertumbuhan jamur, sehingga sangat-sangat beresiko untuk ternak kita jika kita berikan lagi kayak gitu. Karena gini, jamur itu sangat-sangat berbahaya, terutama ketika dia menghasilkan mikotoksin. Nah, mikotoksin ini nanti ada banyak variasi ya. Variasinya ada 5 macam. Itu setiap mikotoksin punya efek negatif masing-masing. Artinya kalau saran saya pribadi, hijauan yang sisa dan lebih dari 12 jam itu sebaiknya buang, dijadikan kompos, itu lebih bagus. Tapi kalau dia hanya masih di angka 6 jaman, itu nggak apa-apa dicampur sama hijauan yang baru, dimix sama konsentrat, itu nggak masalah. Itu kalau menurut saya pribadi. Jadi maka sebaiknya memang dalam 24 jam itu kita bagi pemberian pakan menjadi 4 kali. 4 kali misalkan jam 7. Kemudian nanti jam 1 misalnya ya gitu, kemudian nanti jam 4 kayak gitu. Artinya ada selisih masing-masing dari jam 7 ke jam 11, 8, 9, 10, 11, 4 jam selisihnya. Jadi idealnya memang dalam pemberian pakan itu tidak lebih dari, maksudnya pakan kita kasihkan itu kalau bisa habis tidak lebih dari 12 jam. Tidak lebih dari 12 jam. Jadi dengan seperti itu kita minimalisir tumbuhnya jamur yang memang dia hidup di hijauan, yang kalau ketika dia berada di lingkungan yang tepat dia akan tumbuh dengan baik. Nah, jamur itu yang ketika dia patogen maka ada efek negatif ke ternaknya. Iya, kalau misalkan ternak jenengan yang dikasih makan sisa-sisa itu adalah ternak-ternak yang dalam jangka pendek mau dipotong misalnya 1-2 bulan, mungkin itu tidak berefek terlalu parah. Tapi kalau misalkan jenengan untuk ternak yang memang diternakkan untuk jangka panjang, maka itu akan berefek buruk ke kesehatan ternaknya, ke reproduksi ternaknya, maupun ke yang lain. Mungkin ada beberapa efek negatif yang saya juga sering lihat, kayak misalkan produksi susunya jelek, birahinya jelek, kemudian dia gampang sakit-sakitan, terus dia gampang mengalami flu, batuk dan lain sebagainya. Intinya untuk pakan yang memang sudah berubah aromanya, sudah kayak kerasa banget kalau jamurnya udah tumbuh, maka sebaiknya jangan dipakai. Nah, beberapa temen yang ngasih pakan
hijauan segar yang dicaca yang agak basah, itu ada beberapa kambing itu yang dia nggak mau, jadi dimakan tapi nggak banyak. Nah itu pasti kan akan akhirnya kebuang kan gitu. Nah alangkah baiknya kalau untuk hijauan, terutama untuk kambing ya, itu memang ukurannya itu dia agak panjang dikit nggak masalah, misalkan 2-5 cm lah, dengan rata-rata seperti itu. Kemudian tingkat kebasahannya, jadi nggak usah yang terlalu basah, kalau bisa malah dimix sama hijauan yang agak kering itu, yang kayak misalkan rendeng kedelai, kayak kulit kacang hijau, kayak kangkung. Nah itu dimix pakai itu, malah itu nanti membantu banget untuk mengurangi tingkat kebasahannya. Jadi kalau hijauan yang dia terlalu basah, untuk kambing-kambing yang belum terbiasa itu dia akan kurang untuk makannya, sehingga dari sisi feed intake-nya sendiri dia nggak maksimal, akhirnya dia tambah kurus seperti itu. Jadi kembali lagi, teruntuk yang ada pakan sisa, kalau dia kering aman tetap dilanjutkan, tapi dia kalau mamel tidak lebih dari 12 jam harus habis. Jadi ya ini ada trik sih. Jadi kalau di peternakan ayam petelur itu biasanya ada program ngorek pakan. Ngorek pakan itu misalnya ngasih pakan pagi seret, nanti selang 2 jam diorek, mana yang dia di palungnya itu udah kosong digeser sebagian ke yang kosong, jadi supaya rata terus kayak gitu. Nah itu bisa juga dilakukan di ternak kambing domba, sehingga kalau misalkan ada di palung tertentu di mana di situ berlebihan, sedangkan di yang lain kosong, geser ke situ kayak gitu, sehingga diharapkan pakan tadi selalu fresh, segar, tidak lebih dari 12 jam. Nah kemudian untuk yang pakan sisa yang dia udah kayak berubah baunya dan itu masih ada di palung pakan, itu sebaiknya kita bersihkan pakai desinfektan. Artinya gini, kan pasti teman-teman ngasih makan itu kan pasti di sela-sela palung pakan itu kan pasti ada pakan yang dia udah lama udah nggak dimakan dan mungkin ada jamurnya kayak gitu. Nah itu bisa dibersihkan pakai desinfektan, pakai ya untuk cuci piring kayak gitulah. Itu bisa dilakukan dengan tujuan agar jangan sampai itu kemakan, karena ternak itu dia tidak tahan dengan mikotoksin, tapi tentu dengan dosis tertentu ya. Kalau seumumnya untuk ternak terutama jenis unggas, ada ayam, ada bebek, itu memang dia sangat-sangat rentan terhadap mikotoksin. Nah, sedangkan kalau untuk ternak sapi, kambing domba, dia memang sedikit tahan, tapi kalau dengan dosis tertentu dia akan berefek buruk ke mereka. Nah, mungkin itu sedikit sharing-sharing dari saya. Bila ada salah kata dan bila teman-teman punya fakta tertentu seputar pakan sisa, bisa juga di-share di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.